Informasi mengejutkan datang dari Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia yang kembali ke Indonesia. Tapi jangan tenang dulu pemirsa, STY ini kembali ke Indonesia bukan untuk urusan timnas Garuda, tapi hanya untuk berlibur. Mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong Kamis dini hari kembali ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mantan pelatih timnas ini mengaku kedatangannya ke Indonesia bukan untuk urusan timnas, tapi hanya untuk berlibur dan bertemu dengan rekan-rekannya yang ada di Indonesia. Meski begitu, kedatangannya ke Indonesia masih menjadi pertanyaan karena di saat bersamaan saat ini PSSI tengah mencari sosok pelatih pengganti Patty Kluivert. Halo, apa kabar? Set. Coach, kedatangannya ke Indonesia lagi. Apakah emang ada bisnis atau memang panggilan dengan PSSI? Belum? belum. Artinya bisnis sendiri. No. Holiday. Oh, holiday. Meski tak banyak informasi yang diberikan, namun rencananya Sintayong akan berada di Jakarta hingga 14 Desember mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan karyawan MNC Group di MNC Studio Kebun Curug, Jakarta Barat mengikuti kegiatan donor darah rutin yang digelar MNC Peduli. Bekerjasama dengan PMI Kota Depok, donor darah ini menjadi aksi untuk menjaga kesehatan dan menolong sesama. MNC Peduli kembali menggelar donor darah yang bertajuk MNC Love Donation, bekerjasama dengan PMI Kota Depok. Digelar di MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat, donor darah diikuti ratusan karyawan MNC Group. Aksi donor darah rutin yang digelar MNC Peduli untuk mendorong partisipasi aktif karyawan dalam gerakan kemanusiaan, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan stok darah nasional. Ini kegiatan tahun ini yang keempat atau terakhir di tahun ini. Kita di MNC Studio itu sudah ini tahun ketiga untuk kegiatan donor. Kegiatan donor ini kita mulai dari jam 9 sampai dengan selesai dengan target pendaftar itu di 300 peserta. Biasanya range-nya yang realisasi untuk donor itu sekitar 230 sampai 250 kantong. Ini udah kesekian kali karena tadinya sih saya takut, tapi semenjak MNC Peduli punya donor darah ini kayaknya saya udah memberanikan diri dan bagus banget sih gitu. Jadi manfaatnya bagus banget. Kegiatan donor darah rutin MNC Love Donation menjadi bentuk kepedulian karyawan MNC Group dalam membantu sesama yang membutuhkan darah. Dari Jakarta, Wenda Nura Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, siapa yang suka sate? Informasi ini cocok sekali buat Anda pecinta kuliner yang hampir digemari semua kalangan. Rasa manis gurih ditambah bumbu kacang atau sayuran acar pilihan yang bikin olahan sate ini semakin nikmat. Sate Jando Mudo atau sate Jando Jumbo ini di Bandung, Jawa Barat wajib Anda coba. Berikut liputannya. Kuliner jadul Indonesia sejak abad 19 ini yang ternyata digemari semua kalangan loh. Sejarahnya, para pedagang dari India dan Timur Tengah lah yang membawa sate kepada masyarakat Indonesia. Bentuk dan cita rasa sate yang unik membuat sate jadi salah satu kuliner favorit. Nah, di kawasan Jalan Cibenying Selatan, Kota Bandung, Jawa Barat, ada sebuah rumah makan yang menyajikan sate secara unik dengan porsi yang tak biasa, yakni sate Jando Super Jumbo. Istimewanya lagi, sate dihidangkan dengan menggunakan hot plate atau piring panas sehingga terjaga kehangatannya. Daging jando yang digunakan adalah bagian daging domba. Diolah seperti sate pada umumnya dengan bumbu rempah pilihan khas rumah makan Abah hingga meresap sempurna. Kebayang kan nikmatnya? Kambingnya juga enak, juicy, jandonya juga enak, nggak perengus gitu ya. Dan kita juga pesan gulai, ternyata gulai bumbunya juga lumayan pekat dan dagingnya juga empuk juga. Hadir dengan konsep rumahan, pemilik rumah makan ingin pengunjung merasakan nyamannya makan layaknya di rumah dengan sentuhan rasa yang lezat dengan tetap menjaga cita rasa Nusantara. Tema kehangatan. Biasanya kalau kita sate kan itu identik dengan makanan makanan Indonesia lah, makanan tradisional Indonesia. Nah, tapi kita pengen sate ini tuh naik kelas.
tanpa menghilangkan citra kalau sate itu memang makanan yang kita nikmati hangat. Kesini tuh datang nggak hanya sekedar menyantap sate aja, tetapi menyantap sate dengan rasa hangat dan nyaman seperti di rumahnya Abah, begitu. Selain sate, di rumah makan ini juga menyediakan tongseng kambing, sop dengkul, gulai kambing, sate ayam, hingga paha kambing bakar yang semuanya berukuran jumbo. Bagaimana minat untuk mencoba sate ukuran jumbo? Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kapal pencari ikan yang tengah bersandar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Kebakaran kapal di transit 3 nih. Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sebuah kapal pencari ikan yang tengah bersandar di dermaga timur, Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Besarnya kobaran api membuat nelayan dan warga di sekitar dermaga panik. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara yang berada di lokasi melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke kapal lainnya. Diduga kebakaran dipicu dari hubungan arus pendek listrik pada area mesin kapal yang tengah bersandar. Langsung bergerak karena dorong angin ke tengah. Ya, setelah ke tengah, kami bermaksud untuk memadamkan, otomatis berkoordinasi dengan pihak sah bandar ataupun pelabuhan untuk ditarik supaya bisa menepi dan anggota kami bisa memadamkan. Nah, sekarang sudah kondisi pendinginan, sudah di tepi pinggiran, ya alhamdulillah sudah tinggal asap-asap saja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kapal ini. Setelah menerjunkan 15 unit mobil pemadam beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran ini ditangani oleh pihak terkait termasuk Polsek kawasan Muara Baru. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, tengah asik berendam di Curug Seribu di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, 5 wanita terjebak di tengah derasnya sungai. 4 wisatawan wanita dan seorang balita terjebak di derasnya sungai yang berada di Curug Seribu, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Kelimanya terjebak karena air sungai yang ada di curug tiba-tiba meluap disebabkan hulu sungai hujan lebat. Petugas gabungan yang menerima laporan berusaha mengevakuasi para korban. Petugas harus ekstra hati-hati lantaran derasnya aliran sungai. Usai berjibaku selama 1 jam, kelima korban berhasil diselamatkan. Proses evakuasi cukup berisiko karena curah hujannya sangat tinggi. Kita melakukan tes up, menunggu airnya agak sedikit turun, lalu melakukan penyeberangan kali. Ada berapa wisatawan yang terjebak tadi, Bang? Wisatawan ada 5 korban, 4 orang dewasa, 1 anak. Usai selamat, kelimanya pun dipulangkan dan petugas mengimbau pada pengelola agar memasang papan peringatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan Satpol PP